wabarakatuh. Selamat datang di studio SMK Negeri 1 Payakumbuh dalam program podcast Bonai bersama obrolan nyaman dan santai. Bersama saya Meisyara Suryani, dan kali ini dalam podcast Bonai, sebuah ruang untuk kita berdiskusi mengenai kreasi dan inovasi. Bersama saya Meisyara Suryani sebagai pemandu kita dalam podcast kali ini. Adapun tema yang kita usung dalam podcast kali ini yaitu paradigma baru pengembangan proses penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, dan di pagi yang cerah ini juga senang sekali dapat hadir bersama kita Bapak Haji Irsyad Syafar selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat. Selamat datang Ustadz. Selamat datang. Nah, bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, tapi nih Ustadz, sebelum kita lanjutkan kepada diskusi, mungkin seperti kata orang Minang, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Nah, untuk itu kami persilahkan Ustadz memperkenalkan diri lebih detail lagi. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Irsyad Syafar, anak dari Pak Syafar. Jadi namanya Irsyad, nama ayah Syafar. Lahir di Bukit Tinggi 18 November 1970. Anak kedua dari 8 bersaudara. Dahulu sekolah di SD 1 Kelumpang, Simpang PGA. Di mana tuh Ustadz? Hari ini menjadi SD 2 Balengge, Simpang Mandua. Oh, Simpang Mandua. Dekat sini ya. Iya. Nah, itu SD 1 Teladan Kota Payakumbuh dahulu, dekat dari SMA kita ini. SMK kita ya. Yes, kemudian lanjut ke MTSN Payakumbuh, MTSN Kota Nampe ya. Setelah itu di Madrasah Aliyah Program Khusus MAPK Man Khusus yang dibuat oleh Menteri Agama waktu itu. Hanya 5 sekolah di Indonesia, 1 di Sumatera, 3 di Pulau Jawa, dan 1 di Ujung Pandang atau Makassar untuk Indonesia Timur. Hanya 40 orang anak pilihan se-Sumatera. Masya Allah. Dan Ustadz termasuk salah satunya, alhamdulillah. Satu-satunya dari Payakumbuh. Wah, Masya Allah. Ya. Kemudian tamat di Man Khusus, menyambung sekolah di Sekolah Arab Saudi di Jakarta, yang dikenal dengan nama Lipia Jakarta. Sempat kuliah di sana 2,5 tahun lebih kurang. Ya. Tahun 90 sampai 92 akhir atau awal 93. Setelah itu dapat beasiswa ke Universitas Kuwait di Kuwait ya. 4 tahun S1 di Kuwait, kemudian dapat beasiswa ke Universitas Kairo di Mesir. Wah. Selama hampir 6 tahun di Mesir. Selesai S2, pulang ke tanah air 2003. Kemudian bersama teman-teman alumni Timur Tengah mendirikan sebuah pondok pesantren. Masya Allah. Di mana tuh Ustadz pondok pesantren? Di Padang, namanya Perguruan Islam Arisalah. Perguruan Islam Arisalah. Iya. Hari ini sudah 18 generasi sekolahnya. Masya Allah. Sudah lama berarti berdirinya Sudah 18 tahun ya. Masya Allah. Sekarang generasi ke-19. Ustadz sudah punya anak 8 orang. 8 orang, Masya Allah. 4 orang lahir di Mesir, 4 lahir di Padang. Wah. Jadi blasteran ya Ustadz, setengah lahir di luar negeri, setengah lahir di tanah air. Iya. Okay. Alhamdulillah. Itu barangkali sehari-hari sekarang menjadi wakil ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat dari fraksi PKS, kemudian juga salah seorang pengasuh di Pondok Pesantren Arisalah. Masya Allah. Juga guru mengajar bidang studi tafsir ilmu tafsir. Jadi Ustadz dulu guru sertifikasi, lulus tahun 2012. Wah, jadi sudah banyak sekali pengalaman-pengalaman ya Ustadz, Masya Allah. Nah, mungkin nanti pengalaman Ustadz bisa dibagi juga kepada kami Ustadz. Insya Allah. Oke, mungkin karena sudah berkenalan, diskusi kita selanjutnya akan jadi lebih lancar nih Ustadz. Nah, berbicara soal profil pelajar Pancasila Ustadz. Nah, seperti yang kita sama-sama ketahui, ada 6 elemen dalam profil pelajar Pancasila Ustadz. Bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, berpikir kritis, dan selanjutnya mandiri. Benar Ustadz. Nah, berdasarkan 6 elemen ini Ustadz, ada banyak statement-statement yang ditempelkan oleh masyarakat kepada kami sebagai pelajar milenial, termasuk Isa dan teman-teman di SMK 1, bahwasanya kami sebagai pelajar milenial itu kaya akan ilmu, tapi katanya miskin akan karakter gitu Ustaz. Nah, bagaimana menurut pandangan Ustadz pribadi mengenai statement ini Ustadz? Ya, memang tidak kita pungkiri bahwa perkembangan zaman
menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan karakter manusia. Benar, Ustaz. Ya. Nyaris tidak ada yang bisa bertahan di hadapan perkembangan zaman. Yang biasanya bertahan adalah yang berbasiskan ideologi. Benar. Itu yang bertahan. Contoh, kita selaku umat Islam ya, cara kita sholat dengan orang sholat 1400 tahun yang lalu sampai hari ini nggak berubah-ubah kan? Iya, siap. Mungkin di ideologi negara lain juga, mungkin saudara kita di Vatikan ya, sudah berabad-abad Vatikan itu tak berubah juga kan? Iya. Mungkin juga sebagian peradaban di negara-negara bekas komunis, walaupun katakanlah komunisnya sudah runtuh, tapi banyak hal yang berbasis ideologi masih mampu bertahan di hadapan ya gelombang perubahan zaman. Tapi kalau hal yang basisnya hanya kultur budaya itu ya tumbang dengan perubahan zaman itu. Yeah. Bahkan adat istiadat setempat pun lama kelamaan pun juga bergeser begitu ya. Benar. Bergeser. Nah itu kita rasakan misalnya di Sumatera Barat dulu nenek-nenek kita, kakek-kakek kita, ya kalau bikin rumah memang rumah gadang yang dibikin kan. Nah, hari ini siapa yang berpikir mau bikin rumah gadang? Dari karena segi biaya juga besar. Iya. Mungkin juga sudah bergesernya tadi nilai ya. Nah oleh karena itu seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, memang generasi sekarang udah generasi Z kali ya. Ya generasi Z. Ya generasi Z sudah tentu jauh berbeda dengan kami generasi apa nih? Kalau Ustaz ini generasi apa ya? Y kali ya. Iya mungkin Ustaz. Jadi memang yang sangat dominan mempengaruhinya adalah perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Iya. Bagaimana generasi muda hari ini mungkin mengakses berbagai informasi begitu mudah. Benar. Begitu mudah. Di genggaman tangan mengakses informasi dan perkembangan. Tapi proses penumbuhan karakter justru semakin mengecil ruangnya. Semakin sulit ya Ustaz. Semakin mengecil ruangnya begitu kan. Ya. Nah ini tentunya yang membuat ada kekosongan atau kekurangan dalam nilai-nilai karakter akhlak itu. Kemudian ada kelebihan di informasi. Namun yang mungkin agak titik riskannya adalah informasi ternyata bersebaran semuanya baik yang benar, valid atau yang hoax gitu kan. Yang hoax benar. Sementara itu masuk tanpa tersaring gitu, tanpa tersaring. Dan langsung mempengaruhi karakter perilaku. Disitulah tantangan generasi hari ini. Ya. Jadi kita akuilah wajar kemudian ya kaum bapak, kami yang generasi Y berkomentar, ini anak-anak generasi milenial ini mungkin ilmu banyak tapi ya karakternya kurang. Itu tantangannya. Ya. Nah, oke. Nah, jadi sebenarnya bukan sepenuhnya juga salah generasi itu sendiri ya Ustaz. Lebih kepada perkembangan teknologi yang mana bisa disaring dan mana tidak bisa disaring. Tapi lebih kebanyakan tidak disaring oleh masyarakat generasi milenial sekarang. Itu ya Ustaz? Ya memang begitu banyak variabel yang mempengaruhi, mewarnai karakter generasi milenial hari ini. Iya. Dan yang paling dominan tadi jalur komunikasi, informasi dan perkembangan ilmu pengetahuannya. Dunia yang dulu katanya memang sebesar daun kelor katanya itu hari ini memang kenyataan gitu ya, kenyataan. Jadi kemudian generasi hari ini generasi yang lebih cenderung maunya instan ya mau makan tinggal klik ya kan? Iya Ustaz, benar. Cuma di tangan ya Ustaz, tinggal klik. Mau pergi sampai. Klik juga gitu kan? Maunya kalau ujian sekolah ya tinggal klik juga gitu. Benar. Nah tentu ini tantangan bagi dunia pendidikan, bagi lembaga-lembaga pendidikan, terutama tentunya sekolah. Bagaimana porsi yang kosong ini kemudian harus diisi. Dengan tetap kemudian perkembangan teknologi dan informasi ini tentu harus diakomodir begitu ya. Benar. Diakomodir dan ya menjadi satu kesatuan bersama ruang kosong nilai-nilai karakter ini. Nah jadi ini memang bagi para pendidik, bagi guru, sekolah tantangan. Nah, bagi generasi milenial tentu mereka mesti menyadari juga bahwa ada sesuatu yang mungkin akan berefek tidak baik di masa depan mereka gitu. Karena dunia kerja nantinya, dunia lapangan karir nanti ilmu itu tidak dominan juga begitu kan.
karakter yang justru kadang menjadi porsi tertinggi dalam bidang pekerjaan. Gitu, baik. Nah, jadi sebenarnya tenaga pendidik dengan yang dididik itu sendiri harus berjalan bergandengan ya Ustaz. Ya. Oke. Ya. Nah, berbicara tentang kurangnya karakter yang disebutkan oleh masyarakat, mungkin karena ada beberapa kenakalan yang kami sebabkan atau karena penggunaan teknologi yang kurang baik di masa sekarang gitu Ustaz. Nah, kita flashback sedikit nih Ustaz kepada masa remajanya Ustaz. Sebelum Ustaz mencapai posisi sebagai seorang Ustaz, sebagai wakil ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, pastinya Ustaz juga sama seperti saya pernah mengenyam pendidikan di bangku sekolah gitu kan Ustaz. Nah, apakah dulu pada saat remaja Ustaz pernah melakukan kenakalan juga Ustaz? Gimana deh Ustaz? Jadi itu sebenarnya kan sangat normal dan manusiawi ya. Iya benar. Jadi kita punya juga masa lalu, di masa remaja kita pasti ada kenakalan. Pasti. Usil gitu ya. Iya. Ya kalau hari ini ada yang kepoin orang lain, dulu mungkin versinya dulu gitu versi ya. Dulu, kepo versi dulu ya Ustaz. Ya versi dulu. Tanpa ada teknologi tapi ya kita suka usil kalau pergi ke sawah, gangguin alat-alat yang seharusnya digunakan untuk menghalau burung gitu kan, iseng aja gitu kan. Sehingga itu jadi tidak berfungsi. Ustaz juga pernah lu kawan-kawan bikin contekan kalau mau ujian kan. Iya. Jadi kan kesal juga kalau kita belajar orang nggak belajar itu. Iya. Rasanya nggak adil, dia dapat nilai kita. Iya benar. Bikin juga, cuma karena Ustaz nggak biasa nih menggigil tuh, ya. Diletakkan di bawah soal nih kan, untuk membukanya tuh bergoncang badan. Karena tidak terbiasa ya Ustaz. Ya itulah. Memang dulu mungkin barangkali kenakalan kita tentu sifatnya lokal ya. Yeah. Apa yang ada di sekitar kita itu yang mungkin tertiru ya. Yeah. Ya. Kalau hari ini kan pakai teknologi berarti kenakalan di Amerika bisa ditiru hari ini di Indonesia. Di Bona ini bisa langsung ditiru. Iya, benar gitu. Ustaz, ya. Jadi penularannya luar biasa. Jadi ketika itu ya kenakalan kita mungkin menurut orang hari ini itu belum nakal itu mungkin ya. Oke. Ya, jadi ya usil ngerjain teman. Nah, itu sesuatu yang ya kita semua kenal gitu ya. Apalagi usia remaja, usia sedang mencari identitas, jati diri ya. Benar. Kadang kawan duduk, kita ajak berdiri. Habis itu kursinya ditarik belakang. Oh iya. Benar Ustaz, masih ada sampai sekarang Ustaz. Iya. Itu mungkin ini kenakalannya masih bertahan. Jadul cara kenakalannya. Iya. Ya, sembunyikan sepatu teman dan sebagainya. Itu ya sesuatu yang dulu pernah kita lakukan. Iya. Cuman mungkin bedanya kami sekarang kenakalan bersama teknologi, Ustaz dulu kenakalan secara alami gitu ya Ustaz. Alami dilakukan. Oke. Nah, jadi setiap generasi itu mungkin kenakalan itu pasti akan ada ya Ustaz. Mungkin caranya yang berbeda atau tindakan kenakalan itu sendiri yang berbeda begitu ya Ustaz. Nah, baik. Karena sekarang Ustadz sudah sebagai wakil ketua DPRD, sebagai seorang legislatif Ustadz. Bagaimana Ustadz memandang kenakalan remaja tahun sekarang, kenakalan remaja pada saat sekarang ini Ustadz? Kira-kira bagaimana dampaknya untuk masa depan kita nanti Ustadz? Dan menurut Ustadz, bagaimana kita mengatasi kenakalan remaja yang ada pada masa sekarang ini Ustadz? Iya betul ya. Jadi kan orang tua kita dulu mengajarkan kalau ketek teraja-raja, kadang terbawa-bawa. Iya benar Ustaz. Jadi perilaku perangai kita ketika remaja berpotensi akan terulang ketika kita dewasa. Benar. Ya kalau dia hanya menjadi seorang ya bagian dari masyarakat luas mungkin nggak terlalu riskan ya. Tapi kalau ternyata kemudian yang menjadi pejabat ya, menjadi bupati, dia jadi pemegang kebijakan, benar Ustaz. Kepala daerah, legislatif, eksekutif atau yudikatif juga sekalian nanti kan. Pasti itu akan ada efeknya. Berpengaruh ya Ustaz. Berpengaruh betul. Nanti dia akan berkarir di mana. Nah tentu ini sebuah tantangan bernegara, berbangsa ke depan ya. Iya Ustaz. Ya, kalau ya cukup terkawal karakternya saat ini dan 20 atau 10 tahun yang akan datang dia jadi pemimpin di kota ini atau pemimpin di provinsi kita atau pemimpin di negara kita, tentu ya dia akan jadi pemimpin yang baik kalau saat ini dia memiliki karakter yang baik, benar Ustaz.
Tapi kalau tidak, tentu akan semakin canggih dia melakukan kesalahan nanti. Benar. Karena hari ini pun dia sudah terlatih untuk melakukan kesalahan, kenakalan atau keusilan dengan cara yang sangat canggih begitu. Iya, benar Ustaz. Ya. Kalau hari ini sudah anak-anak muda, bahkan anak SD sudah bisa menghacker program di sekolahnya. Hacker. Wah, benar. Sudah ada itu Ustaz. Ya, kabar-kabarnya ada. Kabar-kabarnya ya, bobol password di sekolah. Wah. Ada pengalaman, jadi sudah dikasih password sama guru guru TIK sudah kasih password, masih bisa dia buka, masih bisa dia otak-atik. SD ya itu Ustaz? SD, SMP juga yang melakukan itu. Nah kalau nanti saat dewasanya tentu dalam skala yang lebih besar bisa dilakukan. Iya. Nah di sini pentingnya penanaman karakter, nilai-nilai yang luhur, akhlak mulia, karena memang pemuda remaja hari ini mereka lah yang jadi pemimpin hari esok. Benar Ustaz. Nah, tadi kita juga sudah diajak oleh Ustadz berkeliling-keliling flashback kepada tahun 1900-an. Nah, di mana Ustadz masih remaja. Selanjutnya, apakah masih ada adakah pesan-pesan yang bisa Ustadz sampaikan kepada kami para generasi milenial di tahun sekarang, Ustadz? Ya. Jadi kepada anak-anak Ustadz, generasi milenial hari ini, kalian butuh ilmu jelas ya. Ilmu. Tujuan suatu bangsa ya. Suatu kaum ya butuh ilmu. Iya, Ustaz. Tapi kemudian suatu yang sangat mahal yang kalian butuhkan adalah akhlak dan karakter. Akhlak. Ya. Seorang pujangga Arab pernah mengatakan dalam puisinya, innamal umamu akhlaqu ma baqiyat. Bangsa-bangsa itu eksis selama akhlaknya masih ada. Akhlak ya Ustaz. Fa in humu zahabat akhlaquhum zahabu. Tapi kalau karakter dan akhlaknya menghilang, bangsa-bangsa itu pun tidak eksis lagi. Oke. Habis ya. Hari ini bangsa barat kehilangan jati diri karena kerusakan yang sudah luar biasa. Mereka mengidamkan kehidupan seperti orang-orang timur yang juga masih relatif terjaga. Makanya mereka banyak datang ke sini ke timur ya merindukan suasana kehidupan. Egoisme, individualisme, materialistik. Bahkan seorang ayah di barat, di Eropa, di Amerika, begitu anaknya sudah balik, kalau masih tinggal di rumah, nyewa sama ayahnya. Iya. Hubungan itu materi saja. Jadi kepada anak-anak semuanya yang milenial, cari ilmu seluas-luasnya ya, tapi juga bangun karakter, bangun akhlak. Karena kalian nanti akan menjadi pemimpin negeri ini. Kalau kalian baik, negeri ini akan jadi baik, dan nanti setelah itu kalian wariskan ke anak cucu kalian setelah itu yang baik-baik. Kalau tidak, jangan sampai di tangan kalian hancur negeri ini. Ya, jadi karakter, akhlak ini mahal sekali. Nah, oleh karena itu jangan terlena dengan kecanggihan teknologi dan informasi ya Ustaz. Bergaul ya. Jangan asik aja sendiri. Bersosialisasi ya Ustaz. Bersosialisasi. Kaya kalian dapat pengalaman hidup hari ini, semakin mudah kalian beradaptasi dengan masa depan. Miskin kalian dapat bersosialisasi hari ini, semakin gugup dan gagap kalian menghadapi masa depan. Karena serba ini tidak bisa, ini nggak bisa, ini nggak ngerti, ini nggak belum pernah nyoba. Benar. Itu pesan-pesan kepada anak-anak Ustaz semuanya generasi milenial. Baik, luar biasa sekali pesan yang disampaikan oleh Ustadz. Terima kasih kepada Ustadz. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari perbincangan kita barusan Ustadz, jadi sebagai generasi milenial, carilah ilmu sebanyak-banyaknya, tapi tetap tanamkan karakter dan kepribadian yang baik. Karena kita semua generasi milenial akan menjadi generasi penerus bangsa ini. Baik dan buruknya bangsa ini ke depannya adalah tergantung kepada kita generasi milenial. Nah, mungkin sekian saja podcast kita hari ini. Terima kasih kepada Ustadz sudah memberi dan berbagi ilmu kepada kami hari ini. Mungkin di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi Ustadz. Insya Allah. Nah, karena yang singkat itu waktu dan yang lama itu menunggu dan yang singkat itu waktu. Yang mempertemukan kita adalah waktu dan yang memperpisahkan kita juga adalah waktu. Maka saya sebagai moderator hari ini undur diri dengan sebuah pantun. Irian punya cendrawasih, jangan lupa diberi makan. Mungkin sekian saja, terima kasih. Banyak salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pelajar Pancasila.